Polda Metro Jaya hari ini memeriksa Ketua Nonaktif KPK, Firly Bahuri. Firly Bahuri diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Polisi kembali memeriksa Firly Bahuri sebagai tersangka kasus pemerasan ex-mentan Syahrul Yassin Limpo hari ini. Firly diperiksa penyidik Subdit Tipikor Polda Metro Jaya dan Direktorat Tindak Pidana Korupsi di Bareskrim Mabes Polri. Firly tiba menggunakan masker tanpa berbicara kepada media. Didampingi ajudannya, Firly langsung masuk ke ruangan untuk menjalani pemeriksaan. Polisi menyebut pemeriksaan kedua sebagai tersangka ini telah dijadwalkan untuk meminta keterangan tambahan. Telah memberikan surat panggilan dalam rangka pemeriksaan atau pengambilan keterangan tambahan kepada saudara FB dengan kapasitas sebagai tersangka. Tepatnya untuk pemanggilan kemarin diperuntukkan pada saat hari Rabu tanggal 6 Desember 2023. Polisi menggeledah apartemen yang berada di kawasan Dharma Wangsa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan kemarin. Penggeledahan terkait kasus pemerasan Firly terhadap mantan mentan Syahrul Yassin Limpo. Di waktu yang hampir bersamaan, Dewan Pengawas KPK juga memeriksa Ketua Nonaktif KPK Firly Bahuri terkait dugaan pelanggaran kode etik dan pemerasan dalam pertemuan dengan ex-mentan Syahrul Yassin Limpo. Usai diperiksa, Firly menolak memberikan keterangan pada media. Firly Bahuri menjalani pemeriksaan Dewas KPK selama kurang lebih 2 jam. Dewas menyebut pemeriksaan Firly merupakan pendahuluan untuk menentukan apakah akan dibawa ke sidang etik atau tidak. Kita lihat nanti dari hasil ini kami akan melakukan pemeriksaan pendahuluan. Begitu. Nanti diputus di pemeriksaan pendahuluan apa lanjut ke sidang atau bagaimana. Nanti ditentukan hari ini apa nanti pemeriksaan? Setelah diperiksa ini nanti akan dilakukan pemeriksaan pendahuluan. Dalam pemeriksaan pendahuluan itulah nanti Dewas akan berpendapat ini akan dilanjutkan ke persidangan atau bagaimana gitu. Berarti hari ini hanya Pak Firly saja atau ada pemeriksaan saksi internal KPK lainnya, Pak? Setahu saya ada Pak Firly aja. Ada Pak Firly saja. Anggota Dewas Albertina Ho mengatakan Dewan Pengawas KPK tak punya kewenangan untuk merekomendasikan pemecatan atau pemberhentian tidak hormat Firly Bahuri dari jabatannya jika terbukti melanggar etik berat. Sanksi terberat yang bisa diberikan pada pelanggar etik kategori berat adalah diminta untuk mengundurkan diri. Pemberhentian tidak hormat tidak ada diatur di Perdewas, ya. Berarti Dewas tidak punya wewenang untuk mengusulkan kepada Presiden. Di Perdewas itu sanksi yang paling berat itu diminta mengundurkan diri, ya. Nah, Berarti itu ya nanti kan masuk ke tahap pemeriksaan pendahuluan. akan dilakukan hari ini langsung atau hari yang berbeda? Ya, nanti kita lihat lah ya, nanti Dewas lihat ya. Nah. Ketua Nonaktif KPK Firly Bahuri diduga memeras mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Pemerasan diduga terkait penanganan kasus korupsi di Kementerian Pertanian yang saat itu dipimpin Syahrul. Firly diduga memeras Syahrul terkait penanganan perkara korupsi Kementan oleh KPK. Tim Liputan Kompas TV. Kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV Triksi Valencia saat ini ada di Bareskrim Mabes Polri untuk mengetahui update terbaru pemeriksaan Firly Bahuri sebagai tersangka hari ini. Triksi, jadi bagaimana pemeriksaan Firly Bahuri hari ini? Ya, Paskalis, tentu masih berlangsung sampai saat ini ketika tadi Firly sudah tiba di Bareskrim Mabes Polri sekitar pukul 9:13. Lalu kemudian disusul oleh penasihat hukumnya Ian Iskandar yang datang juga belakangan, kemudian langsung masuk ke dalam untuk mengikuti atau menemani kliennya Firly Bahuri menjalani pemeriksaan kedua dalam statusnya saat ini adalah sudah tersangka, Paskas dan juga saudara. Jadi kalau kita hitung kira-kira memang sudah berjalan 1 jam lebih pemeriksaan yang berlangsung saat ini dan terkait dengan materi memang secara resmi belum ada keterangan yang disampaikan dari pihak penyidik seperti apa pertanyaan kemudian juga apa saja yang akan didalami pada hari ini, tapi tidak menutup kemungkinan tentu ini adalah untuk memperkuat untuk kembali mendalami dan menggali lagi apa saja keterangan-keterangan yang masih dirasa belum cukup maupun juga mengkonfirmasi apa saja bukti-bukti dan juga keterangan yang sudah dikumpulkan oleh penyidik baik dari para saksi maupun juga dari para ahli dan juga dari bukti-bukti yang sudah dikumpulkan.
Kalau kita melihat pada beberapa pemeriksaan sebelumnya, sudah ada penggeledahan yang dilakukan terhadap kediaman Firly Bahuri. Ada dua, pertama yang di Bekasi, lalu kemudian juga di Kertanegara. Yang diketahui ini adalah rumah yang disewa oleh Firly Bahuri sebagai rumah singgah, yang juga diduga sebagai tempat untuk pertemuan dari Firly Bahuri dan juga Syahrul Yassin Limpo, dan di mana itu juga diduga dilakukannya pemberian uang sekitar 1 miliar rupiah. Nah, kemudian juga yang baru dilakukan penggeledahan adalah kemarin pada hari Selasa, Paskalis dan juga saudara, yakni kediaman yang ada di Jakarta Selatan di Dharma Wangsa. Di sana juga dilakukan penggeledahan selama kurang lebih 3 jam. Tetapi memang tidak disampaikan atau belum diberikan keterangan terkait dengan apa saja barang-barang ataupun dokumen-dokumen yang juga didapatkan, termasuk juga apakah ada bukti-bukti baru yang sudah dikantongi oleh penyidik usai dari penggeledahan yang dilakukan. Tapi inilah yang kemudian tidak menutup kemungkinan juga akan ditanyai nanti pada saat pemeriksaan pada hari ini, Paskalis dan juga saudara, karena mengingat juga masih perlu ataupun juga perlu kerangka-kerangka yang menguatkan terkait dengan dugaan suap, ya maksud kami pemerasan yang dilakukan oleh Syahrul Firly Bahuri, Ketua KPK nonaktif, kepada mantan Menteri Pertanian yakni Syahrul Yassin Limpo. Tapi yang jelas penyidik juga sudah menetapkan ataupun juga memegang 2 alat bukti kuat, sehingga pada saat gelar perkara pun juga dinyatakan bahwa memang Firly Bahuri merupakan tersangka dari dugaan kasus pemerasan ini, Paskalis dan juga saudara. Jadi tentu kita akan nantikan bagaimana pemeriksaan yang akan berlangsung pada hari ini, apakah memang juga akan berlangsung lama seperti dengan pemeriksaan perdana pada saat Firly Bahuri sudah ditetapkan sebagai tersangka, yakni hampir 10 jam berlangsung, dan juga ada puluhan pertanyaan, yakni sekitar 40 pertanyaan yang disampaikan. Nah, tadi Paskalis dan juga saudara ketika masuk ke dalam, memang Firly tidak menyampaikan keterangan apapun, termasuk juga menanggapi setiap pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh wartawan. Tetapi ketika penasihat hukumnya tiba, yakni Ian Iskandar, memang sempat menyampaikan beberapa keterangan, seperti misalnya menjawab apa saja yang akan ditanyakan oleh penyidik, kemudian ini terkait dengan pemeriksaan apa, namun jawabannya memang diserahkan kepada penyidik terkait dengan materi-materi tersebut. Dan yang juga ditegaskan oleh penasihat hukum adalah bagaimana kliennya yakni Firly Bahuri akan kooperatif dengan pemeriksaan yang akan berlangsung pada saat ini. Jadi tentu kita akan lihat secara bersama Paskalis dan juga saudara seperti apa pemeriksaan yang akan berlangsung, maksud kami yang sedang berlangsung saat ini, dan apakah nanti ketika selesai dari pemeriksaan ada perubahan terkait dengan status penahanan dari Firly Bahuri, karena kita tahu sampai saat ini pihak penyidik masih belum rasa atau memerlukan untuk menahan Firly Bahuri, padahal sebenarnya Firly Bahuri ini juga sudah ditetapkan sebagai tersangka, dan ini merupakan pemeriksaan kedua ketika Firly Bahuri sudah menjadi tersangka dalam kasus dugaan pemerasan yang dilakukan oleh Ketua KPK nonaktif. Paskalis. Triksi, berarti tadi ketika kuasa hukumnya sempat memberikan pernyataan, apakah ada pernyataan soal kemungkinan Firly Bahuri ini akan ditahan? Ya, terkait dengan hal tersebut, tadi kalau mengutip apa yang disampaikan oleh penasihat hukum, memang menyerahkan kepada penyidik terkait dengan kemungkinan atau juga peluang dari kliennya ini akan ditahan. Tapi kalau misalnya kita melihat memang akan ada pertimbangan-pertimbangan dari penyidik yang tentunya juga ini akan dilihat lagi dari pemeriksaan pada hari ini. Apakah pada pemeriksaan hari ini kemudian penyidik ini bisa menyimpulkan bahwa penahanan ini diperlukan. Karena kalau kita melihat terkait dengan penahanan, setidaknya ada 3 hal yang kemudian dirasa seperti ditakutkan tersangka ini akan melarikan diri maupun juga mengulangi perbuatannya, termasuk juga menghilangkan barang bukti. Nah, kalau dari pernyataan yang disampaikan oleh penyidik pada pernyataan sebelumnya setelah Firly Bahuri ditetapkan sebagai tersangka, dikatakan belum ada diperlukannya penahanan. Tetapi kita akan lihat nanti apakah memang dalam pemeriksaan pada hari ini juga sudah menguatkan ataupun juga membuat penyidik pun berkesimpulan untuk menahan Firly Bahuri. Karena kalau kita melihat juga Firly Bahuri sudah dicekal untuk tidak bisa berpergian ke luar negeri sejak
penetapannya sebagai tersangka atau terhitung 20 hari, yakni pada saat ini sudah masuk ke hari ke-14, yang berarti ada 6 hari lagi terkait dengan pencekalan yang diberikan kepada Firly Bahuri. Nah, inilah yang juga kita nantikan dan juga perlu dicermati Pak Skalis dan juga saudara, bagaimana sikap ketegasan dari pihak kepolisian untuk kemudian menahan atau melakukan penahanan kepada Ketua KPK nonaktif setelah dirinya sudah ditetapkan sebagai tersangka dan juga sudah ada alat-alat bukti yang dirasa sudah cukup kuat untuk dipegang dan juga untuk mempertanggungjawabkan penetapan tersangka Firly Bahuri dalam kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Pak Skalis. Triksi Valencia, terima kasih laporan Anda langsung dari Bareskrim Mabes Polri.